Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini insyaallah kajian kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Mardani Mursyid. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bapak dan ibu, jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Furqan Kemayoran Jakarta Pusat ya. Jamaah subuh, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Minahus Saniyah, di sana muallif mengutip wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa kepada keponakannya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kira-kira beliau berwasiat seperti ini: ya Ali, usika biwasiyatin in anta hafiztaha ishtahamidan wa mutta syahidan wa ba'athakallahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Ya Ali, man akalal halal sofa dinuhu wa man akala syubhat ishtabaha alaihi dinuhu wa man akalal haram mata qalbuhu. Ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berwasiat ya. Yang Rasulullah katakan kedudukan Ali dengan Rasulullah mirip seperti kedudukannya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Hanya bedanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi, karena Nabi Muhammad adalah khatamil anbiya wal mursalin. Berwasiat, kata Rasulullah, saya wasiat kepadamu wahai Ali, kalau kamu pelihara wasiatku ini dengan baik, hidupmu mulia ya, terpuji. Kamu mati akan dicatat sebagai mati syahid, dan Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai orang yang faqih, orang yang alim. Apa wasiatnya? Kata Rasulullah, Ali, siapapun ya yang memakan makanannya makanan yang halal, itu agamanya agama yang selamat, agama yang lurus, agamanya sukses. Siapa yang makan makanannya makanan yang syubhat, gak jelas ya, dibilang halal tanda tanya, dibilang haram masih bingung,
tengah-tengah antara halal dengan haram. Siapa yang makan dengan memakan makanan yang syubhat, agamanya juga jadi syubhat. Ini orang beragama enggak, dibilang beragama kayak enggak, dibilang enggak beragama kayak beragama, ya. Dan siapa yang memakan makanan yang haram, udah pasti mati hatinya, ya. Ibu saya Siti Marwiyah binti Ma'ali, dari gurunya Kiai Mukhtar, ya, Kaliabang Bekasi, ya. Ayah kandung dari Kiai Haji Aminuddin Mukhtar. Itu ketika guru beliau itu Kiai Mukhtar berkisah tentang ayat Al-Quran surat At-Tahrim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu ibu saya bercerita kepada saya waktu masih kecil, ya. Dulu, ya, ibu ngaji sama Kiai Mukhtar. Kiai cerita, ada zaman dahulu seorang anak muda namanya Nasuha. Nasuha ini tidak punya skill dalam mencari ma'isyah, ya. Juga tidak punya ilmu pengetahuan, ya. Kerjaan sehari-harinya tukang gali kuburan, ya. Jadi kalau ada orang mati, baru dia dapat kerjaan gali kubur, ya. Suatu saat ada seorang wanita yang sudah sepuh meninggal dunia. Dia pun menggali kubur itu. Siang hari dia gali kuburnya untuk dikuburkan itu wanita. Di malam hari dia gali kembali itu kubur untuk dia curi kain kafannya untuk dijual. Begitulah kira-kira pekerjaan si Nasuha. Nah, pada saat dia menggali kuburan si wanita tua ini di malam hari, dia dikejutkan oleh kobaran api yang memenuhi kubur sang nenek. Begitu takutnya dia, ya, sampai dia, ya, seperti orang pingsan, hadirin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sadar, dia bisa sempat bertanya kepada sang nenek ini, apa gerangan yang menjadi dosa sang nenek? Baru kali ini kok dia mencuri kain kafan, kejadian ada kubur yang berkobar api seperti ini. Apa dosa sang nenek? Maka dengan izin Allah, sang nenek bercerita, dia numpang mandi, ya, di tempat, ya, mandi tetangganya, ya. Waktu itu masih lapangan, ya, jadi sumur itu masih di luar rumah, ya. Saat dia mau berwudu, ada sisa makanan yang terselip di antara giginya. Lalu dia ambil ujung lidi dari, ya, tetangganya itu, sapunya itu, tanpa seizin tetangganya. Itu cuma ngambil ujung lidi tanpa seizin dari tetangganya, maka dia mendapatkan siksa kubur yang dahsyat seperti itu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nasuha kemudian berpikir, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayat. Loh, kalau cuma seujung lidi saja dosanya bisa mengakibatkan azab yang sedemikian dahsyat, apalagi dosa yang seperti saya. Maka sejak saat itu, ya, ibu saya bercerita, Kiai Mukhtar kemudian memberikan narasinya bahwasanya saat itulah Nasuha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berkenan menurunkan ayat Al-Qur'an dari surat At-Tahrim tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertaubat, seperti taubatnya Nasuha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhir-akhir mau lebaran ini, hadirin, orang mulai lupa, ya.
mulai lupa. Cari makanan, cari minuman, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Yang penting kenyang. Di akhir zaman ini orang tidak lagi peduli, bodoh amat. Ya. Jadi yang Allah katakan manusia itu lahum qulubun, punya hati, ya. Tapi apa? Nggak paham hatinya. Punya mata nggak ngelihat, punya telinga nggak dengar. Ya. Ulaika kal an'am balhum adall. Itu binatang hadirin, ada levelnya. Kalau binatang itu masih binatang yang sifatnya kal an'am, itu kerbau, ya, kambing, sapi. Itu hadirin, dia kalau makan nggak peduli rumput siapa, yang penting kenyang. Itu zaman sekarang manusia sudah begitu tuh modelnya. Bodoh amat. Punya siapa kek, yang penting kenyang. Nah itu kalau sudah seperti itu hadirin, tidak diobati hati manusia, nanti akan meningkat menjadi lebih jahat lagi, ya. Yaitu menjadi seperti binatang buas. Nah kalau binatang ternak itu hadirin, dia cuma berpikir nggak apa-apa punya orang, yang penting saya kenyang. Tapi kalau binatang buas, jahatnya minta ampun. Kalau udah binatang buas itu hadirin, dia baru bisa makan setelah membunuh orang. Kalau nggak ngebunuh nggak bisa makan. Ini binatang buas. Dan di zaman sekarang ini hadirin, bukan main ini. Sifat manusia yang terjadi zaman sekarang ini luar biasa. Ya, ya hati-hati nih, motor orang diambil, yang punya dicakitin sampai mati hadirin. Bye-bye nih, bandar narkoba, bandarnya dibiarin, ya hadirin. Sementara yang ecek-ecek ditangkap, mau lebaran, biar pada nebus. Subhanallah. Ini hadirin harus taubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dibiarkan, lama-lama nikmat, lama-lama sedap, lama-lama nih sudah ketagihan, sudah seperti binatang buas nggak taubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berubah sifat, akan menjadi binatang seperti binatang berbisa. Itu seperti ular hadirin. Ular itu lebih jahat dari macan, ya. Harimau. Kalau harimau membunuh itu, membunuh kambing, membunuh keledai, tujuannya supaya dia bisa makan. Tapi kalau ular ada, dia cuma bunuh, cuma iseng. Nauzubillahi min dzalik. Ini di akhir zaman ini hadirin, banyak orang yang benar-benar hanya karena iseng-iseng nyawa orang dibunuh, luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ini berkat daripada puasa di bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar mendapatkan taufik, mendapatkan hidayat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam bulan Ramadan itu naik mimbar, naik tangga, anak tangganya 3 buah itu sampai ngomong amin, 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 ya. Sahabat nanya kenapa sampai amin 3 kali. Nabi kata malaikat Jibril berdoa, ya. Siapapun yang mendapatkan bulan Ramadan, dia betul ketemu Ramadan, dia tidak dapat ampunan Allah, orang itu celaka. Masya Allah hadirin. Tangga kedua, ya. Orang yang punya orang tua tidak mendapatkan rahmatnya Allah, padahal orang tuanya itu ada hidup bersamanya, sudah tidak berdaya, tapi tidak menyebabkan dia mendapatkan ampunan Allah. Orang ini celaka. Nabi kata amin. Malaikat Jibril doain itu, doa tumben Jibril ngomong doanya itu doa yang nggak baik gitu. Dan orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau mengucapkan ucapan sukses selamat buat Nabi, ya. Tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah ini hadirin, untuk ya makanan dan minuman yang halal ini kita benar-benar berupaya. Kalau di dunia ini hadirin, ahli sufi itu
Kadang-kadang dia sampai seminggu nggak makan, nggak apa-apa, gitu ya. Kita ini dilatih cuma dari pagi sampai sore doang, tahan kok, gitu ya. Lah kalau kita sudah dilatih dari pagi sampai sore, tahan kita untuk tidak makan minum karena Allah, maka usahakan agar kita juga tahan supaya yang kita makan, yang kita minum hanyalah yang halal saja. Kenapa? Orang yang makan dengan makanan yang halal insya Allah selamat. Yang makannya syubhat akan syubhat nanti ke surga apakah ke neraka. Karena di antara surga dan neraka itu tempat-tempat yang namanya al-a'raf wa bainahuma hijabun. Di antara surga dan neraka ada tengah-tengahnya, al-a'raf namanya. Lah di situ penduduknya mau masuk surga nggak bisa, ke neraka juga nggak bisa. Siapa ini? Ya bisa jadi orang yang suka makan makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu pengetahuan yang cukup agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dikasih niat yang kuat, diberikan kesabaran yang sempurna, dan diberikan ketulusan, keikhlasan lillahi ta'ala di dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini. Hadirin, orang di dunia ini cuma sebentar doang kok ya, nggak lama juga kita akan ke akhirat. Kadang-kadang orang ditanya, kenapa kamu nyuri? Saya lapar pak. Padahal sudah dilatih berpuasa. Hadirin ya, mudah-mudahan hadirin ya, kita selamat menjadi makhluk yang abadi. Karena badan kita boleh mati, tapi ruh kita abadi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Semoga diri kita, keluarga, keturunan semuanya teguh dalam Islam, iman, ihsan sampai akhir hayat kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir warham wastur wajbur wa aksir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham wastur wajbur wa aksir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham wastur wajbur wa aksir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham wastur wajbur wa aksir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma sabbitna bil islam wal iman wal ihsan. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana wa ahlana wa dzurriyyatina muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Barang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifadlikallahumma ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.